Memasuki minggu ketiga dan kali ini sepertinya tidak banyak hal yang akan menjadi fokus perhatian terutama terkait dengan data ekonomi. Tapi jangan salah, ada beberapa data yang kecenderungannya memang dinantikan oleh para pelaku pasar, termasuk yang paling utama untuk minggu ini adalah pengumuman dari Bank Sentral. Bank Sentral apa saja yang akan menjadi pusat perhatian? Begini ulasannya. Oke, berikut adalah data-data yang kemungkinan akan menjadi faktor penggerak market. Ada terkurang lebih data CPI yang kali ini kita akan soroti dari zona Eropa, kemudian dari Inggris dan juga dari Jepang. Seperti kita ketahui, keputusan Bank Sentral akan sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi dari masing-masing negara tersebut. Jadi, terutama halnya kalau kita kaitkan dengan kebijakan yang akan diusung oleh Bank of England. Minggu ini, keputusan Bank of England kurang lebih dari Kamis, kelihatannya mereka akan mempertahankan tingkat suku bunga, tapi lagi-lagi saya peringatkan bahwa fokus utamanya adalah pernyataan dari bank sentralnya terkait dengan rencana mereka. Setelah bulan lalu, kalau tidak salah di pertemuan awal bulan, kita sempat melihat ada pemangkasan suku bunga dari Bank of Canada dan juga ECB. Lalu kemudian bulan sebelumnya di bulan Maret sudah ada SNB, Swiss National Bank, yang juga memangkas dengan jumlah 25 basis point masing-masing. Jadi dalam hal ini, kemungkinan Bank of England akan dalam fase tekanan. Apakah mereka akan melakukan pemangkasan serupa atau tidak? Dan itu terlihat dari mata uang pound sterling, kelihatannya juga tidak berdaya. Nah, tapi apakah ini akan lanjut penurunan apa tidak? Semua akan sangat bergantung kepada keputusan dari Bank Sentral. Tapi, karena Bank Sentral akan mengumumkannya di hari Kamis, ada baiknya perhatikan dulu data inflasi tersebut. Dan kalau misalkan kita lihat data inflasi relatif lebih rendah, maka ada kesempatan ataupun tekanan lebih tepatnya untuk Bank Sentral setidaknya mengikuti langkah yang dilakukan oleh ECB di awal bulan lalu. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, peluang untuk pemangkasan suku bunga dari BOE kalau tidak Juni kemungkinannya Agustus, dan so far yang sangat diantisipasi oleh pasar adalah di bulan Agustus. Jadi siapa tahu ternyata minggu ini kita dapat kejutan dari Bank of England seperti halnya yang pernah terjadi oleh SNB ataupun bahkan ECB. Tapi kita lihat ya, posisinya kondisi ini akan sangat bergantung pada inflasi. Seberapa rendah inflasi tersebut bisa berjalan. Di sisi lain, kalau kita kaitkan dengan inflasi dari Jepang, kondisinya berbeda. Ini kontras. Kalau bank sentral lain kita harapkan untuk pemangkasan suku bunga, sementara inflasi Jepang diharapkan naik supaya ada alasan bagi bank sentral Jepang untuk melakukan kenaikan suku bunga. Walaupun kemarin di minggu lalu sempat sudah diumumkan ya, kaitannya suku bunga akan dipertahankan dan belum ada gejala mereka untuk mengarah kepada kenaikan suku bunga. Tapi yang jelas memang sudah bertahap dengan pengurangan jumlah pembelian obligasi. Hanya saja jumlahnya relatif kecil sehingga tidak terlalu berdampak, dan lagi-lagi mata uang yen-nya masih relatif terlalu lemah, atau ya kita lihat dari USD Japanese yen yang kecenderungannya mengalami kenaikan. Nah, di sisi lain ada data retail sales dari Amerika dan juga Inggris. Inggris kemungkinan retail sales akan dirilis di hari Jumat, sementara Amerika akan dirilis nanti malam. Yang harus Anda cermati adalah terkait dengan data tersebut apakah menunjukkan penguatan dari sisi konsumen Amerika atau tidak. Ingat, kunci utama inflasi itu adalah salah satunya dari tingkat konsumsi dari warga ataupun dari citizennya. Nah, dalam hal ini berarti yang kita harapkan adalah pelemahan dari sisi data retail sales supaya memancing ataupun memicu reaksi dari Fed ataupun Bank Sentral untuk mempertimbangkan ulang kapan kira-kira mereka melakukan pemangkasan suku bunga. Nah, kemudian ada housing sector. Ini juga yang dikategorai dikhawatirkan bisa memicu terkait dengan inflasi yang agak berkelit-kelit ataupun ya kita sebut dengan inflasi tinggi yang terlalu lama. Ini pula yang dicatat oleh beberapa pejabat dari Bank Sentral, terutama Austin Goolsbee, yang selalu menekankan bahwa inflasi bisa saja dari sektor jasa dan juga sektor perumahan. Jadi tolong perhatikan apakah perumahan ini datanya relatif tetap positif atau tidak. Karena seperti kita ketahui, kalau misalkan kita kaitkan dengan pembelian perumahan, berarti di situ ada juga kredit yang kemungkinan akan sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga acuan dari bank sentralnya. Artinya, kalau misalkan dengan suku bunga tinggi, apakah tingkat pembelian itu masih tetap kuat atau tidak? Kalau misalkan terjadi sudah penurunan, berarti kita sudah ketahui bahwa tingkat inflasi yang terlalu tinggi juga mengakibatkan kepada tingkat suku bunga yang terlalu tinggi, mengakibatkan kepada dampak daya beli konsumennya ataupun dalam hal ini sektor perumahannya mulai berkurang. Nah, itu yang belum terlihat sampai sejauh ini menurut beberapa pejabat Fed. Jadi yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan lagi-lagi, data tersebut harus mengalami penurunan. Nah, kemudian kita beralih dengan interest rate decision. Ada RBA yang tadi siang sudah mempertahankan tingkat suku bunga acuannya, dan seperti yang sempat kita ulas di hari Jumat yang lalu,
itu tidak menjadi hal yang utama. Termasuk juga di dalam weekly newsletter, kami sempat menyebutkan yang paling fokus adalah antara BOE, Bank of England, ataupun Swiss National Bank, SNB. Meskipun saya tidak pernah membahas terkait dengan mata uang Swiss ini, tapi cukup menarik untuk melihat ataupun mendengar keputusan SNB. Mengingat keputusan di bulan Maret yang lalu, mereka melakukan keputusan yang sangat mengejutkan para pelaku pasar dengan melakukan pemangkasan pertama kalinya. Oleh karena itu, akhirnya dipicu juga dengan BOC dan juga ECB di awal bulan ini. Oke, berarti yang harus Anda perhatikan di sini, apakah nantinya SNB akan melanjutkan pemangkasan itu atau tidak? Karena kalau misalkan ini terjadi tambahan dengan melakukan pemangkasan kembali atau lanjutan, berarti memang tanda-tanda bahwa siklus pemangkasan suku bunga dari Bank Sentral itu sudah mulai berjalan, sehingga ada desakan ataupun paksaan nantinya kepada bank sentral lain. Termasuk yang sedang kita tunggu-tunggu adalah terkait dengan Federal Reserve. Nah, Bank of England meskipun diperkirakan tidak akan melakukan pemangkasan untuk bulan ini, tapi komposisi ataupun voting MPC atau pejabat pembuat kebijakannya itu akan sangat disoroti. Artinya di sini kalau minggu lalu atau bulan lalu atau di pertemuan terakhir lebih tepatnya, Bank of England menunjukkan ada 2:7. 2 orang yang memilih untuk mendukung pemangkasan, sementara 7 sisanya itu cenderung bertahan. Jadi kita lihat di sini apakah semakin besar untuk yang mendukung pemangkasan atau malah semakin berkurang. Karena kalau misalkan semakin besar, berarti kita akan dapatkan 3:6. Dan itu berarti akan terjadi faktor tekanan untuk BOE melakukan pemangkasan di pertemuan berikutnya, dan itu pula yang berarti pound sterling akan berpotensi melemah. Satu sisi, ada juga data PMI di hari Jumat dari semua kawasan, terutama untuk zona Eropa, kemudian dari Inggris dan juga Amerika. Seperti yang kita pernah bahas sebelumnya, teman-teman. Posisinya adalah aktivitas ekonomi itu bisa dilihat dari data PMI, baik itu service, jasa, ataupun manufacture. Jadi tolong perhatikan juga, terutama yang paling disorotikan saat ini adalah inflasi dari sektor jasa. Artinya, PMI jasa atau PMI service sector itu harus diharapkan melihat ataupun menunjukkan penurunan. Dengan demikian nantinya akan mendorong pula kepada Bank Sentral untuk mempertimbangkan pemangkasan ataupun pelonggaran kebijakan moneter. Nah, semua data tersebut akan bertentangan ataupun berhadapan dengan perkembangan terbaru terkait dengan gejolak politik yang ada di zona Eropa. Ini kaitannya dengan pemilu cepat yang akan dilakukan di Prancis. Oke, saya kalau tidak salah sudah sempat menyebutkan tanggalnya, dan di hari Jumat yang lalu saya sempat sebutkan tanggal 31 Juni, itu adalah tenggat mereka untuk melakukan pemilu. Kemudian juga mungkin perkembangan lebih lanjutnya adalah di tanggal 7 Juli. Tapi sebelum itu ya berarti selama 18-31 Juni kelihatannya apa yang terjadi pada konflik politik di dalam Prancis ini akan tetap menjadi isu yang cukup menarik dan berpotensi negatif untuk mata uang euro ataupun bahkan pasar ekuitasnya. Nah, satu sisi teman-teman yang terlihat tadi malam adalah dari pejabat Fed. Kali ini adalah Patrick Harker. Dia memberikan statement yang sebetulnya bagi saya ini tidak ada hal yang baru. Ini malah menekankan kembali apa yang disampaikan oleh Powell dalam pertemuan FOMC kemarin. Jadi pada intinya adalah mereka tetap setuju kemungkinan untuk saat ini terlihat yang paling potensial adalah 1 kali pemangkasan suku bunga. Tapi lagi-lagi itu belum final karena semuanya akan bergantung pada data ekonomi. So, lagi-lagi teman-teman, penekanannya adalah data ekonomi. Data ekonomi seperti apa yang akan dicermati dalam beberapa bulan ke depan? Salah satunya adalah terkait dengan aktivitas ekonomi. Tapi yang paling utama itu adalah pada data inflasi, baru lalu kemudian pasar tenaga kerja, dan itu semua akan menjadi faktor pertimbangan yang lebih layak. Kalau misalkan ketiga data menunjukkan perlambatan ataupun pelonggaran, berarti kita akan melihat potensi untuk pemangkasan suku bunga di tahun 2024 mungkin bukan hanya 1 kali, bisa saja menjadi 2 kali. Dan pertimbangan yang paling logis adalah di antara bulan September, November, atau Desember. Tapi yang jelas untuk saat ini pasar cenderung melihatnya di Desember. Karena ya katakanlah itu peluang terburuknya yang paling lama adalah di penghujung tahun 2024. Nah, kaitannya dengan hal ini, sebetulnya ini pula yang sempat kita sampaikan. Bahwa beberapa data ekonomi terdepan, berarti kurang lebih minggu depan ya, ada inflasi PCE, kemudian ada non-farm payroll, dan juga ada data CPI. Jadi 3 data tersebut otomatis mau tidak mau tetap harus menjadi pantauan bagi para pelaku pasar. Apalagi kalau kita kaitkan dengan harapan pemangkasan suku bunga. Nah, kabar bagusnya terkait dengan inflasi PCE yang akan dirilis di tanggal 28 Juni, ternyata Fed Insider atau yang kita kenal dengan Nick Timiraos yang sering disebut sebagai pemantau ataupun pemerhati Fed.
Jadi informasi dari dia, beberapa bank memperlihatkan ataupun melihat ada potensi PCE ini kemungkinan akan berpotensi turun. Bahkan penurunannya juga cukup signifikan. Artinya bisa diharapkan tetap di bawah 3%. Kalau dari bulan lalu ada 2,8%. Artinya kalau misalkan ada penurunan lagi, sebetulnya ini tanda-tanda bagus, berarti data CPI bulan depan yang akan kita lihat kurang lebih di tanggal belasan, somewhere di bulan Juli ya, setelah FOMC meeting, kemungkinan kita akan melihat potensinya ini akan melemah. Kalau misalkan ternyata terjadi, berarti ya otomatis progresnya cukup bagus ya. Dan itu berarti membuka peluang untuk pembahasan entah di Jackson Hole Symposium atau bahkan di pertemuan bulan September. Nah, kaitannya dengan hal ini teman-teman, semua data ekonomi terkait dengan inflasi yang menunjukkan data pelonggaran inflasi, data melunak atau bahkan mendinginnya inflasi, itulah kabar bagus bagi pasar, terutama pasar ekuitas yang sangat berharap bahwa Fed pada ujung-ujungnya akan mengikuti jejak langkah dari ECB ataupun dari SNB untuk melakukan pemangkasan suku bunga. So, catching up, semuanya itu terkait dengan data ekonomi. Nah, dari Citigroup mendowngrade outlook untuk pasar ekuitas Eropa. Positifnya adalah kalau kita kaitkan dengan Amerika, ternyata menurut mereka pasar ekuitas Amerika masih jauh lebih baik daripada kondisi Eropa. Ini kaitannya yang paling menonjol adalah kebijakan ECB kemarin. Setelah mereka melakukan pemangkasan, kemungkinan diperkirakan ECB akan terus melakukannya dan itu berarti mulai siklus pelonggaran moneter. Nah, tapi ada tambahnya. Hal ini dikaitkan dengan peluang ataupun ya bisa dibilang mungkin potensi dari politik zona Eropa. Ya, ini kaitannya dengan tadi, pemilu cepat yang akan diselenggarakan di Prancis. Posisi ini membuat pasar ekuitas Eropa kecenderungannya berpotensi turun, lalu kemudian investor itu akan beralih kepada pasar ekuitas Amerika. Artinya kalau misalkan ada suatu negara ataupun kawasan yang katanya misalkan konflik politik ataupun di internalnya kurang bagus atau kurang sehat, maka investor akan melirik zona lain dan kali ini selama misalkan kita lihat kawasan A, B, C, maka yang kemungkinannya akan terlihat di situ adalah kawasan Amerika. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonominya masih tetap dianggap sehat. Kemudian kebijakan juga walaupun kita ya bisa dibilang itu kabar buruk untuk beberapa pelaku pasar, tapi bagi para investor, kecenderungannya suku bunganya relatif lebih tinggi dibandingkan zona Eropa, berarti itulah yang dituju oleh investor global. Jadi pasar ekuitas Amerika kecenderungannya relatif turun terbatas, sementara mereka akan cenderung mendapatkan perhatian khusus daripada investor global. Dan tingkat permintaan yang lebih tinggi, berarti otomatis pasar ekuitas Amerika kecenderungannya tetap bergerak positif. Nah, kaitannya dengan retail sales nanti malam, lagi-lagi saya peringatkan, perhatikan data tersebut, apakah terjadi pelemahan apa tidak. Cuman catatannya begini teman-teman, dalam 18 bulan terakhir, kita selalu melihat respon ataupun reaksi market adalah bad news is good news. Artinya setiap data yang melemah itu dianggap berita bagus karena dihubungkan dengan ekspektasi pemangkasan suku bunga dari bank sentral setempat alias Federal Reserve. Nah, kita belum tahu apakah data malam ini akan menunjukkan hal yang sama, tetap bertahan sampai mungkin musim panas, atau memang ada perubahan misalkan jadi good news is good news. Artinya kalau datanya lebih bagus, maka reaksinya akan lebih positif. Ini kaitannya dengan pasar saham. Nah, jadi kita akan lihat di sini reaksinya kemungkinan mana nih? Apakah pasar akan kecenderungannya tetap berfokus kepada ekspektasi pemangkasan suku bunga atau mereka akan lihat dari faktor pertumbuhannya semata? Kalau mereka fokusnya ke pertumbuhan karena memang kelihatannya pertumbuhannya tetap positif, otomatis mereka akan meresponnya adalah good news is good news. Tapi kalau misalkan mereka berpotensi untuk melihatnya ekspektasi pemangkasan suku bunga, ya mau tidak mau yang mereka butuhkan adalah data tersebut harus lebih rendah. Jadi, bad news is good news. Ya, reaksinya nanti akan kita lihat nanti malam. Tapi perkiraan saya, kemungkinan kecenderungan bad news is good news masih tetap bertahan. Walaupun, ya kita anggaplah mungkin pasar ekuitas kecenderungannya memiliki potensi penurunan yang relatif terbatas. Satu sisi, untuk agenda penting dalam waktu dekat, itu adalah pernyataan dari Presiden ataupun Ketua Jerome Powell. Ini kaitannya dengan mungkin outlook ekonomi, dan itu akan dilakukan di tanggal 9 Juli. Ini kurang lebih 2 atau 3 hari setelah rilis data non-farm payroll Juni yang akan rilis di tanggal 5 Juli mendatang. Kemudian 2 hari sebelum data CPI. Jadi event pentingnya sebetulnya sudah tertera. Minggu depan kita punya data PCE, lalu kemudian minggu berikutnya kita punya data non-farm payroll, minggu berikutnya kita punya data CPI dan juga pengumuman ataupun pernyataan dari Ketua Fed Jerome Powell.
Oke, economic data untuk hari ini, retail sales menjadi yang paling utama, tapi sebelum itu, perhatikan CPI dari zona Eropa. Saya berharap data menunjukkan data yang relatif lebih rendah. Kenapa? Simple. Ini berarti memberikan tekanan lebih lanjut supaya ECB melanjutkan program pemangkasan suku bunganya di pertemuan bulan Juli. Kalau itu terjadi, berarti semakin besar desakan untuk Fed melakukan pemangkasan di tahun ini. Entah September, entah November, apapun itu, mau 1 kali ataupun 2 kali bagi saya tidak ada perbedaan. Yang terpenting adalah desakan tersebut akan mengerucut kepada program ataupun siklus pemangkasan suku bunga lebih lanjut dari para bank sentral.